Pemirsa, 12 anggota gangster di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Ya, dalam penangkapan ini polisi menyita sejumlah senjata tajam. Viral aksi tawuran antar gangster di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kedua kelompok gangster tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Polisi dengan cepat tangkap 12 pelaku tawuran antar gangster berbekal video yang viral. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Dari 12 itu, kita filter dan dapat kita jadikan tersangka adalah 1 dewasa, 3 anak, dan 3 anak. Totalnya 4 orang. 12 pelaku ditangkap, selanjutnya diproses hukum terkait dugaan penggunaan senjata tajam. Polisi menyebut ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan dapat mencapai 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 17 pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, asal-usul ratusan senjata api dan airsoft gun yang ditemukan di sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menjadi misteri. Ya, pihak yayasan mengaku tidak mengetahui riwayat barang tersebut. Nah, berarti ya. Sudah dijawab ya. Ada 4. Kuasa hukum Yayasan Sekolah Hermawanto menyatakan pengurus yayasan saat ini tidak mengetahui asal-usul ratusan senjata yang ditemukan. Makanya belum tajam. Berdasarkan keterangan para guru, selama ini tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah. Menurutnya, pengurus baru mulai menjalankan tugas setelah mantan ketua Yayasan IWD dinonaktifkan. Kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan. Sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Sementara dari pemeriksaan polisi ditemukan 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, serta 1 pucuk senjata api merek Francispa, laras panjang pabrikan, berikut M4 Carbine, serta AK-47 dan FN-90, serta sejumlah dokumen. Jadi selain barang-barang yang ditemukan di lokasi, juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan polisi akan mendalami seluruh keterangan dari masing-masing pihak untuk mengungkap asal-usul serta status hukum barang-barang tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain ditemukannya ratusan senjata api, narkoba hingga CD porno, ditemukan juga sebuah bunker dalam keadaan terkunci di gedung Yayasan Sekolah Swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, pihak sekolah belum berani membuka dan masih menunggu polisi untuk menindaklanjuti. Selain penemuan ratusan senjata api, ditemukan juga sebuah ruangan bunker di gedung Yayasan Sekolah Swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Yayasan Sekolah mengungkapkan jika pihaknya belum berani membuka lantaran khawatir bunker tersebut dijadikan tempat penyimpanan senjata. Berkaitan dengan informasi bunker, gitu ya, berkaitan informasi bunker itu rupanya kemarin sudah sempat dimasuki oleh aparat kepolisian. Jadi bunker itu sudah dimasuki dan sudah dipastikan bahwa itu tidak ada barang apa-apa lagi oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat tanggal 5, ternyata kami tadi tanya-tanya kepada semuanya apakah polisi sudah masuk atau belum. Polisi sudah masuk ke dalam bunker itu. Itu sudah kami tanyakan tadi kepada teman-teman semuanya di dalam. Jadi sudah masuk pada saat tanggal 5 kemarin. Jadi kami ada sedikit informasi ya, misinformasi.
Sementara itu kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia Auliansyah, iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Ya, selain itu pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 ditemukan senjata di sekolah tersebut, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Ya, sebelumnya ratusan senjata ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, tak hanya senjata, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD film dewasa, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk digunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaan. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan CD porno di Sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, menurut Gubernur Jakarta, peristiwa ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air dan meminta semua pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum. Apa yang terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
Pemirsa, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik. Ya, ia mempertanyakan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan. Kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Sebuah pohon besar tumbang dan juga menimpa pengendara motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Ya, proses evakuasi korban yang mengalami patah kaki berlangsung dramatis. Warga mengevakuasi seorang pengendara motor usai tertimpa pohon besar yang tumbang di Jalan Poros Takalar Lama, Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Warga harus ekstra hati-hati saat mengangkat tubuh korban yang mengalami patah kaki. Petugas dibantu warga membersihkan pohon tumbang yang menutupi jalan. Diduga pohon tumbang akibat tiupan angin dan kondisi pohon yang sudah lapuk dimakan usia. Saat ini korban Mustari masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Panjonga, Daengale. Sementara sepeda motor korban diamankan oleh petugas polsek setempat. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro, Jambi. Ya, sejak 3 hari terakhir, kebakaran hutan dan lahan mencapai belasan hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat. Jadi saat ini ada 3 waterbombing yang membantu melakukan upaya pemadaman, dan juga tim Satgas Darat dari melakukan upaya pemadaman di daratnya. Tugas mengimbau warga tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika terbukti masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan akan dipidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Ya, api diduga berasal dari lantai 11 dan menyampar ke lantai lain. Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya.
Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Ya, korban langsung mendapatkan penanganan medis. Sesaat setelah api dapat dijinakan, petugas mengevakuasi seorang pria dari dalam gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI sebelum dievakuasi ke rumah sakit. Santai, Bang. Kasih ruang dulu. Pemirsa, sebuah pabrik tekstil di Purworejo, Jawa Tengah terbakar pada Jumat sore. Ya, kebakaran membuat ratusan karyawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari pabrik tekstil di Kelurahan Kledung, Kradenan, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Api membuat ratusan karyawan berlari keluar dari area pabrik untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran, BPBD, dan kepolisian berupaya memadamkan api yang terus merembet ke bagian bangunan yang berisi mesin dan material mudah terbakar. Titik apinya dari bagian kanjian konsleting listrik masih di dalam itu. Nah, terus menyebar ke atas. Ke atas itu kan di atas kan banyak kayak kapuk-kapuk itu loh, menyebar ke arah selatan. Nah, selatan menuju ke bagian shuttle. Seorang pekerja mengalami luka saat menyelamatkan diri dan mendapat penanganan petugas. Proses pemadaman juga sempat terkendala kepulan asap tebal di dalam bangunan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan 4 anaknya tewas akibat kebakaran rumah di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sang suami selamat. Ya, kebakaran terjadi saat penghuni rumah sedang tidur. Ini mayatnya 2 orang. Sebuah rumah panggung di Desa Tongkoseng, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara tak tersisa setelah terbakar hebat pada Kamis dini hari. Kebakaran memakan korban jiwa 5 orang, yakni ibu dan 4 anak-anaknya. Sementara 3 penghuni rumah lainnya termasuk suami korban selamat. Setelah api berhasil dipadamkan, proses evakuasi jenazah korban dilakukan oleh warga bersama aparat. Saat kebakaran terjadi, para korban sedang tertidur sehingga tak bisa selamatkan diri. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman korban di TPU desa setempat. Tidak ada yang utuh, Pak. Hancur semua. Jadi yang selamat itu bapak, menantu, dengan anak yang tertua. Anak yang tertuanya ini sekitar 2 bulan. Jadi posisi mamanya ini dia peluk anaknya ada. Anaknya yang 2. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dan menunggu keterangan resmi dari instansi terkait.
Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru semakin meluas. Petugas gabungan di Lumajang, Jawa Timur membuat sekat api menggunakan peralatan seadanya. Ya, hal itu dilakukan agar api tidak merambat ke wilayah Kabupaten Lumajang. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan terus meluas hingga mendekati wilayah Kabupaten Lumajang. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI Polri, petugas TNBTS dan sejumlah relawan dikerahkan untuk membuat sekat api agar kebakaran tidak semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas berjibaku memadamkan api dan menyiramkan air ke tanaman yang belum terbakar agar titik api bisa dilokalisir. Banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar dan kondisi angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Dari data TNBTS, hingga saat ini total luasan lahan yang terbakar mencapai 125 hektar. Bahwa titik api memang sumbernya memang dari Bukit Tilit Apis mengarah ke Savana. Dan pergerakannya yang terakhir di Watu Gede. Lalu jam 3 pagi tadi terpantau titik api ada di lereng Jantur. Lereng Jantur itu masih kira-kira sekitar 4 km ke wilayah Lumajang, khususnya di B29. Yang kebetulan kita sehari ini kan lagi berada dalam posisi tanggap darurat, kekeringan, dan karhutla. BPBD Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih terus berupaya untuk melokalisir titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban 95 bangunan liar di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai protes warga. Ya, penertiban guna memulihkan fungsi saluran air yang kerap memicu banjir di kawasan ini. Pemirsa, penertiban bangunan liar di Karet Tengsin mendapatkan penolakan dari warga. Bahkan sebagian warga bahkan mengamuk. Meskipun mendapatkan penolakan keras, namun petugas Pemkot Jakarta Pusat tetap melakukan pembongkaran bangunan liar yang dijadikan area parkir hingga warung. Sebelumnya Pemkot Jakarta Pusat sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan. Namun warga menolak membongkar bangunan liar yang berdiri di atas saluran air. Selain melanggar Perda Ketertiban Umum, keberadaan bangunan liar di sepanjang saluran air kerap memicu penyumbatan yang berdampak terjadinya banjir di musim hujan.